Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrini Nasution dengan NIM 4202111016. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menggunakan MATLAB dan pengoperasian pada matriks serta beberapa vektor lainnya. Oke, langsung saja kita masuk kepada tutorialnya berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, ketika kita mengoperasikan MATLAB untuk matriks dan beberapa video, kita bisa menggunakan clear dan CLC, di mana clear dan CLC ini berguna untuk menghapus data yang ada di workspace dan command window. Di mana clear akan menghapus di workspace dan CLC akan menghapus di command window. Selanjutnya kita klik save dan kita buat nama filenya sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita klik save. Nah, setelah tersimpan, kemudian kita akan melanjutkan pada materi pembelajarannya, yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang skalar. Jadi skalar itu hanya terdiri dari satu, misalkan A sama dengan 2. Kemudian kita run. Maka akan muncul A sama dengan 2 pada command window. Jadi ketika saya perintahkan A sama dengan 2 pada editor, maka akan muncul pada command window A sama dengan 2 juga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang vektor baris. Di mana misalkan saya buat B sama dengan 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ini kita kunci ya teman-teman agar tidak berulang keluar pada command window. Kemudian kita run. Nah, jadi B akan keluar di command window membentuk vektor baris, di mana vektor baris merupakan elemen yang berbentuk baris ke samping. Kemudian kita kunci. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai tentang vektor kolom. Misalkan saya buat vektor kolomnya C sama dengan 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita run. Nah, maka akan muncul vektor C pada editor ini di tabel command window, di mana vektor kolom itu merupakan elemen bilangan yang berbentuk ke bawah. Yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa jika di workspace itu berisi tentang perintah yang sudah pernah kita kerjakan, seperti C misalnya 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang matriks 2x2. Nah, bagaimana dengan matriks 2x2? Di sini saya coba dengan variabel D sama dengan 1, 2, 4, 3. Kemudian kita run dan matriks D akan muncul pada command window seperti pada layar yang teman-teman saksikan, di mana 1 dan 2 merupakan bilangan pada baris pertama, sedangkan 4 dan 3 merupakan bilangan pada baris kedua. 1 dan 4 merupakan bilangan pada kolom pertama, dan 2 dan 3 merupakan bilangan pada kolom kedua. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai transpose. Misalkan saya buat B transpose sama dengan B tanda petik, di mana tanda petik itu merupakan perintah untuk transpose ya teman-teman. Kemudian saya buat CT sama dengan
C tanda petik 1. Dan DT sama dengan D tanda petik 1. Kemudian saya run dan hasilnya akan muncul pada tabel command window. Nah, di sini kita lihat nilai B yang B transpose yang mulanya adalah vektor baris, maka apabila ditransposkan akan menjadi vektor kolom. Nah, hal ini terjadi karena arti dari transpose itu adalah kebalikan dari vektor baris menjadi vektor kolom atau sebaliknya. Begitupun dengan nilai C transpose yang merupakan vektor kolom akan menjadi vektor baris. Dan matriks 2 kali 2 akan berubah menjadi 1, 2, 4, dan 3. Oke, kemudian kita kunci. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjumlahan pada vektor. Pada vektor. Misalkan sum sama dengan B ditambah C transpose. Lalu kita run dan hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana nilai B yang 3, 4, 5, 6, 7 ditambahkan dengan nilai C transpose. Dan hasilnya akan menghasilkan 6, 8, 10, 12, dan 14. Yang perlu diperhatikan ini adalah nilai C transpose, bukan dari nilai C-nya ya teman-teman. Jadi nilai C-nya itu kita transposkan dulu, baru kita tambahkan dengan nilai B. Sehingga menghasilkan 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada perkalian vektor. Nah, pada kali ini saya akan membuat perkalian vektor dot dulu, kemudian perkalian vektor cross. Nah, misalkan mul dot sama dengan dot B dikali dengan C transpose. Nah, kemudian kita run dan akan muncul hasil dari perkalian vektor dot itu pada command window yang merupakan hasil vektor skalar. Hal ini terjadi apabila ketika vektor B kita kalikan dengan C transpose, maka akan menghasilkan faktor skalar seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan perkalian vektor cross? Pasti teman-teman juga bertanya, bagaimana vektor cross ini? Nah, di sini saya misalkan variabelnya E sama dengan 1, 3, dan 5. Dan F adalah 2, 3, dan 6. Nah, kemudian kita run supaya hasilnya akan tampak pada command window. Nah, bagian E, vektor E itu akan menghasilkan vektor baris, dan F juga akan menghasilkan vektor baris. Lalu yang kita tanyakan itu bagaimana sih sebenarnya vektor cross itu? Nah, di sini saya misalkan mul cross sama dengan cross E dikali F. Lalu kita run dan akan muncul pada command window hasil dari perkalian vektor cross E dan F itu, yang menghasilkan 3, 4, dan min 3. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara vektor perkalian vektor dot ini dan vektor cross? Nah, perbedaannya itu terletak pada hasilnya. Ketika vektor perkalian dot akan menghasilkan vektor skalar, dan vektor cross akan menghasilkan vektor itu juga. Lalu kita masuk kepada penggabungan dua buah vektor. Atau dengan kata lain disebut juga dengan concatenate. Nah, di sini saya misalkan vektor G sama dengan B E. Lalu ini kita kunci dulu ya teman-teman. Dan lalu kita run. Nah, maka akan menghasilkan vektor G itu 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 5. Di mana vektor B adalah 3, 4, 5, 6, 7. Dan vektor dari
E adalah 135. Jadi ketika kita gabungkan faktor G antara vektor B ditambah E akan menghasilkan 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 5. Lalu saya akan mencoba membuat contoh yang lain. Misalkan H sama dengan B C transpose. Lalu kita run dan akan menghasilkan hasil pada tabel command window, di mana B merupakan 3, 4, 5, 6, 7 dan C transpose merupakan 3, 4, 5, 6. Di sini kita gabungkan B sebagai baris pertama dan C transpose sebagai baris kedua. Nah, lalu kita mencoba untuk variasi yang lainnya. Misalkan I sama dengan B E lalu ditambahi dengan 9 dan 10. Maka kita run dan akan muncul pada command window B-nya itu adalah 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan E yang semulanya anggotanya 1, 3, 5 karena ada penambahan dari 9 dan 10 maka akan membentuk suatu vektor baris dengan 1, 3, 5, 9, 10. Nah, elemen-elemen ini akan tergabung pada satu variabel, yaitu variabel I. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.